Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan Renang gas. Bab 1571. Tuan Wang yang sakit parah. Bukankah ini sebuah kebohongan? Sekarang kamu berdiri di depan pintu rumah Wang. Tapi kamu bilang kamu tidak mau datang ke rumah Wang. Apa maksudnya? Oh, Wang Guangyu mencibir pada Zhao Tua dan berkata, "Paman, ini bukan keluarga Wang. Apakah ini keluarga Zhao Mu?" Kata-katanya sangat artistik, menyiratkan bahwa jika tidak, Anda seharusnya tidak masuk. Itulah yang kupikirkan dalam hatiku. Karena mereka akan datang, kakeknya harus bekerja sama dengan para pemain. Dan akan lebih mudah jika dia tidak masuk. Lagi pula, itu tidak diinginkan. Tuan Zhao menatap Ji Fei dengan pandangan bertanya. Saya benar-benar tidak tahu apakah ini keluarga Wang. Karena bibi saya bukan anggota keluarga Zhao, tetapi dia juga tumbuh di keluarga Zhao. Ji Fei berkata sambil tersenyum. Wajah Zhao Mengsi sedikit berubah, dan dia merasa sedikit malu. Li Ruoxi segera memegang tangannya dan menatap tajam ke arah Ji Fei, memberinya peringatan. Ji Fei tidak peduli, tetapi terus menatap Wang Guangyu dan berkata, "Siapa yang tahu kalau kalian keluarga Wang benar-benar keluarga Wang? Bagaimana kalau kita tes DNA dengan bibiku? Kalau kalian benar-benar keluarga Wang, belum terlambat bagi kita untuk mengaku sebagai saudara." Berdengung, kata-kata Ji Fei membuat Wang Guangyu merasa seperti tersambar petir, dan kepalanya pusing. Jika dia melakukan tes DNA, bukankah kebenaran akan terungkap? Dia menatap Ji Fei, ingin tahu apakah Ji Fei tahu sesuatu. Ternyata ekspresi Ji Fei sangat natural, seolah-olah dia tidak bermaksud begitu. Dia merasa lega mengetahui bahwa Ji Fei sengaja membuatnya depresi, tidak ingin menjadi junior, dan membuat alasan. Dia mendengus dingin, masuk. Setelah berkata demikian, dia memimpin jalan dan berjalan masuk. Tuan Zhao dan yang lainnya menatap Ji Fei dengan kagum. Jika bukan karena Ji Fei, hari ini pasti akan sangat memalukan. Kemarahan terpancar di mata Ji Fei. Ia semakin yakin bahwa orang-orang ini adalah anggota keluarga Wang palsu. Ji Fei semakin bingung dengan keluarga Wang. Awalnya, kedatangan Tuan Zhao ke sini sangat rumit, terutama ketika dia memikirkan bagaimana dia harus memanggil Tuan Wang. Sekarang Ji Fei telah memperburuk keadaan. Hal itu memberinya ide bahwa mereka mungkin bukan anggota keluarga Wang. Jadi, semua orang memiliki kedudukan yang sama dalam keluarga. Wang Guangyu membawa semua orang ke ruang tamu. Dari kejauhan, mereka melihat Tuan Wang duduk di kursi, setengah berbaring dan setengah duduk, kepalanya miring ke samping dan meneteskan air liur. Melihat pemandangan ini, kebaikan hati kedua wanita itu, Li Ruoxi dan Zhao Mengsi, tergugah. Wajah mereka berubah dan mata mereka penuh simpati. Wang Guangyu melirik beberapa orang, lalu berjalan ke arah Wang Lao. Ia tidak membantu Wang Lao menyeka air liurnya. Sebaliknya, ia membungkuk dan berbisik di telinganya, "Kakek, pamanmu datang untuk menemuimu." Apa?" Wang tua bertanya dengan suara gemetar. Melihat ini, Tuan Zhao melangkah cepat 2 kali dan menghampiri Tuan Wang. "Halo, Tuan Wang, saya di sini untuk bertemu Anda." "Kamu? Siapa kamu?" Wang tua dengan enggan melirik ke arah Zhao tua dan bertanya dengan suara gemetar. Wang Guangyu menatap Tuan Zhao dan berkata, "Kakek sudah tua dan sering kebingungan, jadi beberapa orang tidak mengenalinya. Kami, keluarga, jarang bertemu dengannya." Mendengar ini, ekspresi Tuan Zhao sedikit berubah. Memikirkan perkataan Ji Fei,
Mustahil Tuan Wang seperti itu bisa memerintah orang. Apakah ada orang lain di villa keluarga Wang? Aku menoleh ke arah Ji Fei dan mendapati Ji Fei baru saja mengalihkan pandangannya dari rumah. Senyumnya masih sama seperti saat masuk. Ia tampak tak peduli, dan bahkan lebih seolah tak melihat apapun. Padahal Ji Fei sudah tahu kalau dia pura-pura sakit. Jika ini benar, bagaimana mungkin tidak ada seorang pun yang mengurusnya? Tuan Zhao bingung, tetapi memandang Zhao Mengsi di sebelahnya dan berkata, "Kemarilah dan temui kakekmu." Zhao Mengsi mengangguk dengan air mata berlinang, lalu bergegas menghampiri Wang tua, dan berlutut di tanah sambil bersuara plop, "Halo, kakek, aku Zhao Mengsi. Aku di sini untuk menemuimu." Tuan Wang berpura-pura sangat bersemangat dan ingin berbicara, tetapi tidak ada kata yang keluar. Malah, air liurnya semakin banyak mengalir. Melihat hal ini, Zhao Mengsi ingin mencari kertas untuk membantu membersihkannya, tetapi tidak ada kertas. Melihat ini, Wang Guangyu diam-diam menyalahkan dirinya sendiri karena tidak mempersiapkan diri dengan baik. Melihat Ji Fei, ia menyadari Ji Fei tidak menyadarinya, dan ia merasa lega. Ia berpura-pura marah dan berkata, "Pengasuh ini tidak bertanggung jawab. Dia bahkan tidak menyiapkan surat-suratnya. Aku akan memecatnya dan mencari pengasuh lain." "Aku punya kertas," kata Ji Fei sambil mengeluarkan sebungkus kertas dari saku jaketnya dan menyerahkannya kepada Zhao Mengsi. Zhao Mengsi mengambilnya dan mulai menyekat tubuh lelaki tua itu. Tidak seorang pun menyadari bahwa Ji Fei mengutak-atik kemasan luar saat dia mengeluarkan kertas itu. Ia menyeka kertas itu di mulut Tuan Wang, dan sekilas keterkejutan melintas di wajah Tuan Wang, tetapi segera menghilang. Tak seorang pun menyadarinya kecuali Ji Fei. Zhao Mengsi tidak tahu dan menyekanya dengan sangat hati-hati. Akan tetapi, dia tidak menyadari bahwa Tuan Zhao tidak bernapas. Karena kertas yang diberikan Ji Fei padanya sudah terisi obat-obatan dan juga memiliki sifat anestesi. Jika dia mencium baunya atau masuk ke mulutnya, dia akan terbius dan koma, jadi Tuan Wang menahan napas untuk melawan. Tidak seorang pun memperhatikan detail kecil ini kecuali Ji Fei. Ji Fei menatap tubuh Tuan Zhao dan mendapati dia tidak bernafas selama 2 menit. Seorang pria tua normal tidak akan sanggup melakukan hal ini. Sekalipun ia melakukannya, ia tetap harus menarik napas dalam-dalam beberapa kali setelah napasnya menjadi lancar. Namun, ia tidak melakukannya dan napasnya menjadi sangat lancar. Benar-benar hebat, dia ternyata seorang master sejati yang bisa melakukan pernapasan kura-kura. Ji Fei semakin yakin bahwa orang-orang yang menyerang rumah Fei Tang hari itu tidak lain adalah mereka. Melihat tubuh Wang tua lagi, meskipun ia tampak lumpuh dan tidak mampu mengurus dirinya sendiri, anggota tubuhnya jelas penuh energi dan ia adalah pria yang sangat kuat. Ia bahkan menduga bahwa dirinya mungkin bukan tandingan lawannya. Ji Fei memutar bola matanya dan menatap Wang Guangyu. "Aku belajar kedokteran dan tahu banyak hal. Bagaimana kalau aku yang mengobati kakekmu?" Wang Guangyu sekarang berpikir Ji Fei dan yang lainnya akan pergi setelah melihat-lihat, tetapi ia tidak menyangka mereka masih di sini. Yang paling membingungkannya adalah ketika Zhao Mengsi sedang menyeka kakeknya, tangan kanannya memberi isyarat agar Zhao Mengsi dibunuh, yang membuatnya sangat marah. Sekarang Ji Fei bilang dia bisa menyembuhkannya. Dia bahkan tidak memikirkannya dan menggelengkan kepalanya. "Tidak perlu, kami sudah berkonsultasi dengan banyak dokter terkenal. Tapi semuanya kembali dengan tangan kosong. Jadi, kami tidak membutuhkanmu lagi." Terkenal atau tidak, itu hanyalah legenda. Keahlian medis yang sesungguhnya adalah mendiagnosis dan mengobati penyakit. Resep bukanlah obat mujarab.
Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia mencondongkan tubuh ke arah Tuan Wang tanpa menunggu pihak lain setuju, dan bahkan mengangkat tangannya, seolah-olah dia ingin segera bertindak. Wang Guangyu mulai cemas ketika melihat adegan ini. Jika Ji Fei memeriksanya, dia akan ketahuan, dan itu akan merepotkan. Dia sama sekali tidak bisa membiarkannya memeriksanya. Tapi bagaimana cara mengatakannya, tepat ketika dia tidak tahu apa yang telah diperolehnya? Ji Fei tiba-tiba berhenti dan menepuk kepalanya. Maaf, aku tidak bisa menyembuhkan penyakit ini. Bab 1572, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Wang Guangyu yang sudah bingung harus berbuat apa dengan Ji Fei, masih bertanya-tanya apakah ia harus langsung menghentikan Ji Fei dan memintanya agar tidak menyentuh kakeknya. Tetapi ia tidak menyangka bahwa Ji Fei malah menghentikan dirinya sendiri di saat kritis. Tarik napas lega. Tiba-tiba Tuan Wang berseru. Semua orang segera menoleh dan tercengang. Ji Fei telah tiba di sisi Wang Tua tanpa tahu kapan. Tangannya sudah berada di tubuh Wang Tua, dan ia hendak menusuknya dengan jarum emas. Apa yang sedang kamu lakukan? Wang Guangyu panik dan berteriak keras. Tiba-tiba ia datang ke hadapan Ji Fei dan menamparkan kepalanya. Ji Fei, hati-hati, teriak Li Ruosi panik saat melihat Ji Fei lengah, lalu menamparkan Wang Guangyu dengan punggung tangannya. Wang Guangyu merasakan bahaya dan segera mundur untuk menghindari telapak tangan Li Ruosi. Sementara jarum emas Ji Fei telah menusuk perut bagian bawah Wang Lao. Jika jarum itu mengenainya, Wang Lao pasti akan terluka, tetapi seni bela dirinya akan hancur. Ji Fei, hentikan! Wang Guangyu menyerbu lagi seperti orang gila. Ketika Wang Tua, yang sedang berbaring di kursi, melihat Wang Guangyu tak mampu menghentikan Ji Fei, ia tiba-tiba berbalik dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Tepat saat jarum emas Ji Fei mengenainya, ia tampak sangat malu. Tetapi hanya Ji Fei yang tahu bahwa reaksi pihak lain sangat cepat dan dia mampu menghindarinya. Ia menarik jarum emas itu dan menatap Wang Tua yang terbaring di tanah dan Wang Guangyu yang sedang melotot. Aku hanya ingin menyembuhkan kakekmu. Apa yang kau lakukan? Urat-urat dahi Wang Guangyu menyembul keluar, dan dia memelototi Ji Fei dengan tajam. Keluar, kami tidak menerimamu di keluarga Wang. Untuk menyembunyikan identitas kakeknya, dia kini menggunakan kata, keluar, untuk mengungkapkan ketidakpuasan dan kemarahan batinnya. Ji Fei merentangkan tangannya dan berkata tanpa daya, aku benar-benar tidak mengerti keluarga Wangmu. Apa kalian ingin orang tua itu mati atau kalian ingin dia sehat? Kalian bahkan tidak mengizinkannya berobat saat dia sehat. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk Wang Tua yang tergeletak di tanah. Juga, apa kau tidak merasa kedinginan berbaring di tanah sekarang? Cucumu yang baik, kenapa dia tidak membiarkan siapapun menyelamatkanmu? Apa dia ingin kau sembuh, atau dia ingin kau mati? Perkataan Ji Fei tidak tergesa-gesa maupun lambat, tetapi semuanya sangat menjengkelkan, bagaikan jarum yang menusuk jantung, membuat seseorang merasa sakit dan sedih. Wang Guangyu sangat marah sampai paru-parunya hampir meledak. Ji Fei benar-benar jahat. Dia masih berbicara dengan acuh tak acuh saat ini. Apa dia masih manusia? Pergi sekarang juga. Jangan ganggu kami lagi di sini. Sembari berbicara, Wang Guangyu mendekat dan mencoba mengangkat Tuan Wang dari tanah. Ji Fei telah menunggu Wang Guangyu maju dan menyerang. Ketika ia melihatnya hendak menyerang, Ji Fei sudah menyerang bersamaan, tetapi ia menusuk Wang Guangyu dengan jarum emas di tangannya. Wang Guangyu tidak menyangka perubahan ini. Sekarang, ia hanya bisa ditusuk dengan patuh, atau melempar Wang Tua ke tanah dan menghindar, atau menggunakan Wang Tua sebagai perisai.
Setiap orang memiliki keinginan untuk bertahan hidup, terutama saat ini. Wang Guangyu merasakan krisis dan secara naluriah menghindar ke belakang. Pria tua Wang dalam pelukannya terekspos ke arah Ji Fei, yang entah menjatuhkannya ke tanah atau mengabaikannya begitu saja. Tuan Wang sangat marah sekarang, kalau bukan karena akting, dia pasti sudah melawan sejak lama. Awalnya ia mengira Wang Guangyu akan melindunginya. Tetapi kini ia menyadari bahwa Wang Guangyu akan meninggalkannya demi keselamatannya sendiri. Amarahnya pun semakin menjadi-jadi, bahkan ia ingin membunuhnya. Ia memang pantas mati. Engah, di saat kritis itu, Wang tua menarik napas dalam-dalam dan memuntahkan seteguk air liur, yang melesat ke arah Ji Fei. Air liur itu tampak seperti ludah yang dimuntahkan karena gugup, tetapi sebenarnya seperti anak panah yang tajam. Jika Ji Fei tidak menghindar, tubuhnya mungkin akan tertusuk. Melihat ini, Ji Fei segera mundur. Engah, air liurnya jatuh ke tanah, meninggalkan 2 lubang di lantai marmer. Ya ampun, air liurnya korosif. Bibi, kamu baru saja menyeka air liurnya. Apa tanganmu baik-baik saja? Ji Fei bertanya dengan ekspresi sangat terkejut dan berlebihan. Ketika Zhao Mengxi dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka tak kuasa menahan gemetar, sungguh di luar dugaan. Wang Guangyu memanfaatkan kesempatan itu untuk memeluk Tuan Wang dan berkata, "Keluarlah dari sini sekarang juga, kami tidak lagi menerimamu di keluarga Wang." Amarah, mengaum, "Kuharap aku bisa maju dan membunuh Ji Fei." Serangan beruntun Ji Fei barusan, meskipun tidak mengenai siapapun, sudah membuatnya terlihat sangat buruk. Lebih penting lagi, ia telah menunjukkan keegoisannya, yang pasti akan membuat Tuan Wang sangat marah. Memikirkan hal ini, Wang Guangyu menjadi semakin marah dan kesal. Wang tua sudah tenang saat itu. Ia sangat marah dengan serangan mendadak Ji Fei, trik tersembunyinya pun terbongkar. Dia melirik Wang Guangyu, memberi isyarat agar dia segera menyingkirkan Ji Fei. Wang Guangyu bahkan lebih percaya diri, "Jika kamu tidak pergi sekarang, aku akan menyuruh seseorang mengusirmu." Zhao Lao menatap Ji Fei, yang sudah mengangguk sambil tersenyum. "Ayo pergi sekarang. Menjadi orang baik itu sulit sekali. Awalnya aku ingin belajar dari Lei Feng dan berbuat baik. Tapi aku tidak menyangka sikapmu begitu. Kalau kau tidak memberiku kesempatan, lupakan saja." Setelah Ji Fei selesai berbicara, ia menatap Zhao Mengxi dan Li Ruoxi. "Kalian harus mendukung kakek dengan baik. Jangan terlalu egois. Kalian seharusnya hanya melindungi diri sendiri di saat kritis." Hahaha, pada akhirnya, Ji Fei tertawa dengan sengaja, yang membuat Wang Guangyu dan Tuan Wang sangat kesal. Wajah Wang Guangyu semerah dasar panci. Ji Fei terus-menerus memfitnahnya. Wajah Wang tua menjadi gelap karena perilaku Wang Guangyu barusan benar-benar membuatnya sangat marah, terlalu egois. Kalau saja dia tidak berpura-pura sakit, dia pasti sudah ditikam oleh Ji Fei. Penatua Zhao berpura-pura batuk 2 kali untuk mencairkan suasana. "Kami pergi dulu, Ji Fei memperlakukanmu dengan baik. Kenapa kau melakukan ini? Hei!" Tanpa menunggu jawaban Wang Guangyu, dia berbalik dan berjalan keluar. Li Ruoxi dan Zhao Mengxi bergegas maju untuk mendukungnya, sementara Ji Fei berjalan di belakang. Wang Guangyu segera menurunkan Tuan Wang dan segera mengikutinya dari belakang. Dia tidak bermaksud mengusir mereka sebagai bentuk kesopanan, tetapi ingin mengawasi keberangkatan mereka. Semua orang keluar, masuk ke mobil dan pergi. Wang Guangyu menghela napas lega saat melihat semua orang telah pergi. "Namun, saya juga merasa gugup. Saya sekarang khawatir untuk kembali menemui kakek saya, Tuan Wang, dan saya khawatir beliau akan marah."
Tetapi saya tidak punya pilihan selain kembali, jadi saya membuat rencana skenario terburuk dan kembali ke dalam. Ketika saya memasuki villa, saya melihat Tuan Wang sedang meletakkan kedua tangannya di belakang punggung, membelakangi pintu. Jantung Wang Guangyu berdebar kencang, dan ia pun berlutut, "Kakek, maafkan aku tidak kompeten dan gagal melindungi kakek." Wang tua melambaikan tangannya ke arah Wang Guangyu dan berkata, "Ini bukan urusanmu. Ji Fei terlalu licik. Kau sudah melakukannya dengan sangat baik, Wang Guangyu." Tanpa diduga, Tuan Wang tidak marah sama sekali dan bahkan berinisiatif untuk memaafkannya. Hal ini membuatnya sangat gembira. "Kakek, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Bersambung.